bagaimana dikumpulkannya manusia oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Kemudian mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama dan dalam keadaan yang sangat susah. Akhirnya mereka berusaha mencari jalan keluar dan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyegerakan hari keputusan bagi mereka. Karena saking susahnya keadaan mereka saat itu, maka mereka berangan-angan dan berkeinginan seandainya hari keputusan itu segera dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian saking susahnya keadaan saat itu menginginkan datangnya hari keputusan meskipun dia harus masuk ke dalam neraka. Meskipun dia harus masuk ke dalam neraka, karena dia merasakan bagaimana susahnya keadaan saat itu, padahal neraka tentunya lebih dahsyat dan lebih pedih. Datanglah manusia kepada para nabi dan juga para rasul, yang mereka adalah orang-orang yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, nabi yang pertama sekaligus bapak bagi mereka, dan dia adalah manusia yang pertama. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian mengatakan, engkau adalah bapak kami dan engkau melihat bagaimana keadaan kami sekarang ini, maka mintalah kepada Allah supaya menyegerakan hari keputusan. Maka Nabi Adam pun alaihissalam, beliau minta uzur dan merasa bahwasanya dirinya tidak berhak. Kemudian menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nuh. Datanglah manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan beliau juga minta uzur, merasa dirinya tidak berhak, dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim sikapnya sama, dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada 6 nabi yang didatangi oleh manusia saat itu. 5 di antaranya adalah termasuk ulul azmi. 5 di antaranya adalah termasuk ulul azmi, dan ulul azmi adalah 5 orang rasul yang merupakan rasul yang paling mulia. Mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, engkau adalah rasul yang terakhir, telah diampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang, dan engkau melihat bagaimana keadaan kami. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, akulah yang berhak, akulah yang berhak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang, dan di situ beliau memuji Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang banyak, bahkan yang belum diajarkan kepada beliau di dunia. Kemudian setelah itu maka dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul tusma' wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah, niscaya engkau akan didengarkan, dan mintalah, niscaya engkau akan diberikan permintaanmu, dan berikanlah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka beliau pun memberikan syafaat untuk manusia saat itu, yaitu meminta kepada Allah supaya disegerakan hari
keputusan. Dan inilah yang dimaksud dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar karena mencakup seluruh manusia. Semua manusia merasakan manfaat dari syafaat tersebut. Dan syafaat ini termasuk syafaat yang Allah berikan khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada yang lain. Di sana ada syafaat di hari kiamat yang Allah berikan khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sana ada syafaat yang umum dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, maka ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.